Saya dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing, yaitu yang pertama saya Adelaida Anastasia Banguhari dengan NIM 3122033. Saya Nancy Marweli dengan NIM 3122039. Perkenalkan, nama saya Clary Merlian Viviana David dengan NIM 3122035. Perkenalkan, nama saya Charles Ngalani Nombrang dengan NIM 3122027. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rambugali Mai, NIM 3122024. Nama saya Teresa Tanabitu Atanani dengan NIM 3122031. Perkenalkan, nama saya Akin Muhammad dengan NIM 3122041. Perkenalkan, nama saya Satrin Tamina dengan NIM 3122048. Perkenalkan, nama saya Meranti Lembati dengan NIM 3122037. Perkenalkan, nama saya Seria Tamina dengan NIM 3122036. Perkenalkan, nama saya Muslim Jawa dengan NIM 3122026. Perkenalkan, nama saya Juwita Berdiku dengan NIM 3122028. Alat yang pertama yaitu mikroskop. Mikroskop adalah instrumen yang biasa digunakan di laboratorium sains untuk memvisualisasi objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontraks yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari lensa untuk memperbesar yang masing-masing memiliki kemampuan pembesaran sendiri. Alat yang kedua yaitu gelas beker. Gelas beker adalah sebuah wadah penampung yang biasa digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan yang akan digunakan dalam laboratorium. Alat yang ketiga adalah laminar airflow. Laminar airflow adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus. Alat yang keempat adalah corong plastik. Corong plastik berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan dan memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan yang kecil. Alat yang kelima yaitu pipet tetes. Pipet tetes merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Alat yang keenam yaitu karet pengisap atau ball filler. Alat ini digunakan untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang ketujuh adalah kaca preparat. Kaca preparat adalah alat laboratorium yang digunakan untuk meletakkan benda atau preparat yang akan diamati dengan menggunakan mikroskop. Alat yang kedelapan adalah batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Alat yang kesembilan yaitu botol Aquades. Botol Aquades biasanya digunakan untuk menyimpan Aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Alat yang ke-10 adalah pembakar bunsen. Pembakar bunsen adalah peralatan laboratorium yang umum yang menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Alat yang berikut yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Alat yang berikut adalah gelas kimia. Gelas kimia digunakan sebagai wadah penampung untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan pada laboratorium. Gelas ini umumnya berbentuk silinder dengan dasar yang rata. Yang berikut adalah neraca analitik. Neraca analitik merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan.
Alat yang berikut yaitu timbangan digital. Timbangan ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur massa jenis benda. Alat laboratorium yang berikut yaitu biobase. Biobase merupakan instrumen laboratorium yang dilengkapi oleh ventilasi udara. Instrumen ini meliputi area tertutup dengan udara yang direkayasa dengan tujuan untuk melindungi pekerja dari kontaminasi bahan dan sampel yang digunakan. Alat laboratorium yang berikut adalah inkubator. Inkubator adalah alat laboratorium berbentuk kubus yang dapat mengkondisikan atau mengatur suhu dan kelembapan secara spesifik dan konsisten. Fungsi inkubator laboratorium ini adalah untuk menginkubasi atau mengembangbiakan bakteri, jamur, dan mikroba lainnya. Desikator. Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Desikator bejana tertutup berisi zat pengering untuk mengeringkan zat-zat lain yang biasa dipakai ialah asam sulfat pekat, kalsium klorida, atau gel silika. Alat laboratorium yang berikut adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dan bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Labu ukur alas datar. Labu alas datar merupakan wadah gelas berbentuk bulat dengan alas datar dan leher silinder digunakan untuk mencampur atau menyimpan bahan kimia berbentuk cairan. Alat laboratorium yang berikut adalah buret. Buret adalah salah satu alat laboratorium yang terbuat dari kaca, biasanya memiliki skala yang berfungsi untuk mengukur volume saat titrasi larutan atau zat kimia. Buret biasanya berbentuk seperti tabung dan terdapat katup atau kran. Alat laboratorium yang berikut adalah autoklav. Autoklav adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium setelah digunakan. Alat laboratorium yang berikut adalah botol semprot. Fungsi botol semprot laboratorium adalah untuk membilas atau membersihkan gelas kimia, botol, tabung reaksi, gelas arloji, cawan petri, gelas ukur, buret, pipet, batang pengaduk, dan slide mikroskop laboratorium. Alat laboratorium yang berikut yaitu klem dan statif. Klem merupakan sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi di mana alat ini digunakan untuk menjepit alat kimia gelas. Sedangkan statif merupakan standar yang menjadi tempat melekatnya klem. Kedua alat ini berfungsi untuk membantu kita memegang alat kimia tertentu dalam suatu proses kimia. Alat laboratorium yang berikut yaitu lemari asam. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang bersifat asam tinggi. Fungsi lainnya yakni sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam konsentrasi tinggi, tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap dan berbahaya. Oven laboratorium adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan berbagai alat sebelum dipergunakan serta untuk mengeringkan bahan-bahan yang masih basah. Alat yang berikut yaitu labu alas bulat. Labu alas bulat adalah jenis labu yang memiliki bagian alat yang berbentuk bulat dan dipakai sebagai perangkat kaca laboratorium, terutama untuk pengerjaan kimia atau biokimia dalam laboratorium. Alat laboratorium yang berikut yaitu termometer max. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu maksimum. Pengamatan suhu udara menggunakan termometer maksimum dilakukan untuk mendapatkan data suhu udara tertinggi dalam satu hari.